Hati-hati sebelum membeli obat atau kosmetik yang dipromosikan di media sosial. BPOM kini melarang influencer untuk mempromosikan obat dan kosmetik. Sementara itu, TikTok tercatat sebagai platform dengan pelanggaran penjualan kosmetik ilegal terbanyak dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Pernah tergoda untuk beli obat atau produk kecantikan karena rekomendasi influencer di media sosial? Kebiasaan ini kini mendapat sorotan serius dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM menerbitkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2026 tentang promosi dan iklan obat. Aturan ini melarang influencer atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan obat. Alasannya karena rekomendasi mereka dinilai bisa mempengaruhi masyarakat untuk mengonsumsi obat tanpa pertimbangan yang tepat. Setiap iklan obat tanpa resep wajib mendapat persetujuan BPOM sebelum tayang. Sementara obat dengan resep hanya boleh dipromosikan lewat media ilmiah untuk tenaga kesehatan. BPOM juga melarang pemberian sampel obat gratis, diskon berlebihan hingga transaksi jual beli obat lewat fitur komunikasi dua arah di media sosial. Tidak hanya soal obat, kebiasaan belanja kosmetik secara daring juga patut diwaspadai. BPOM mencatat dari 9.617 tautan penjualan kosmetik yang diawasi pada 11 hingga 22 Mei lalu. Sekitar 94% diantaranya terbukti melanggar ketentuan dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai 260 miliar rupiah. Media sosial TikTok menjadi platform dengan pelanggaran terbanyak, didorong fitur live shopping dan algoritma yang mempercepat penyebaran promosi produk kepada penggunanya. Dari sarana tidak memenuhi ketentuan tersebut, ditemukan pelanggaran kosmetik ilegal sebanyak 2.205 item atau 2.127.765 pieces dengan estimasi nilai ekonomian mencapai 35,8 miliar. Karena itu, BPOM mengimbau masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli obat maupun kosmetik secara daring, serta memastikan produk yang dibeli memiliki izin edar resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengurus sertifikat rumah. Aturan itu bakal diterapkan dalam waktu dekat, lalu siapa saja warga yang bisa mengurus sertifikat rumah secara gratis? Ini dia liputannya untuk Anda. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mengurus sertifikat rumah bisa jadi hal yang sulit dijangkau. Selain karena prosesnya yang rumit, biaya mengurus sertifikat juga relatif mahal. Tapi kini masyarakat pendapatan pas-pasan tak perlu khawatir, karena mengurus sertifikat rumah bisa gratis asal memenuhi syarat 3 kelompok yang ditetapkan. Yang pertama, masyarakat yang mendapat bantuan bedah rumah. Kedua, masyarakat penerima program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang ingin menaikkan HGB menjadi SHM. Dan ketiga, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang membangun rumah secara mandiri. Support yang luar biasa dari Menteri ATR BPN bagi rakyat kecil, bagi wong cilik, ya itu sertifikasi gratis digabungkan nanti dengan program BSPS yaitu bedah rumah. Bagaimana yang bedah rumah itu juga nanti bisa diberikan sertifikasi secara gratis, ya tentu akan dipilah-pilah oleh Pak Nusron. Nantinya penentuan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengacu pada aturan Menteri PKP dan Data Kemensos. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, BBM langka masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Akibatnya kendaraan harus rela antri panjang di SPBU. Info terkini, parkiran penuh nih. Pasti banyak yang teriak ini SPBU nih, lambat kiriman. Deretan mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak milik Pertamina terekam kamera ponsel sedang parkir di sebuah depo. Video ini menjadi perhatian publik di tengah keberadaan BBM yang seolah menghilang, terutama di wilayah Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan stok bahan bakar minyak di wilayahnya dalam kondisi aman. Kelangkaan yang terjadi di sejumlah SPBU disebut bukan karena kekurangan pasokan, melainkan terganggunya distribusi akibat berkurangnya pengemudi truk pengangkut BBM. Alatnya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin kalau nggak salah disampaikan tadi itu terjadi
pemberhentian massal sehingga banyak truk pengangkutnya tidak bisa beroperasi. Terganggunya distribusi BBM menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU di Mandailing Natal. Pemilik kendaraan rela mengantre sepanjang 2 km demi memperoleh solar dan juga Pertalite. Kelangkaan BBM di wilayah mereka sudah berlangsung sejak 3 pekan terakhir. Dari Medan dan Mandailing Natal, Aminur Rasid, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga tak bisa berenang, 3 bocah tenggelam di kolam bekas galian di kawasan perumahan Puri Raya Residence, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nahas 2 anak ditemukan meninggal dunia, sementara 1 anak lainnya selamat. Warga berupaya menyelamatkan 3 bocah yang tenggelam di sebuah kolam bekas galian di perumahan Puri Raya, Pasir Jengkol, Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Seorang bocah perempuan 8 tahun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara 2 bocah laki-laki berusia 7 dan 5 tahun berhasil ditemukan, namun nyawanya tak tertolong. Orang tua korban menangis histeris saat mengetahui 2 bocah tak dapat diselamatkan. Sebelumnya, 3 anak ini asik berenang di kolam bekas galian, sementara 2 teman mereka menunggu di tepi kolam. Diduga karena tak mahir berenang, ketiga bocah tenggelam. Warga sekitar pun panik, langsung berupaya menyelamatkan korban. Jenazah kedua korban langsung disemayamkan di rumah duka untuk dimakamkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Tertangkap basah saat beraksi di tengah keramaian, seorang pencuri sepeda motor babak belur dihajar warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku nyaris tumbang di tangan warga dan pelaku pun buru-buru dievakuasi ke kantor polisi. Seorang pria terduga pencurian sepeda motor ini tidak berdaya dikeroyok warga Tanah Abang, Jakarta. Warga yang geram dengan aksi kejahatan pelaku terus melayangkan pukulan dan tendangan. Aksi nekat pelaku berinisial FA dan rekannya yang berhasil kabur dilakukan di lokasi yang masih ramai warga sedang beraktivitas. FA tertangkap basah sewaktu akan membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di bahu jalan. Dari hasil pemeriksaan polisi, FA adalah pelaku penjamretan yang biasa beraksi di kawasan Tanah Abang. Pelaku akhirnya berhasil diamankan aparat dan dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Modus kejahatan kerap terjadi di keramaian, pemirsa. Di sebuah kafe kawasan MH Tamrin, Jakarta, seorang pengunjung menjadi korban pencurian modus geser tas. Dan informasi tadi sekaligus menutup seputar iNews hari ini. Saya Diandra Mukni dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian tas milik seorang pengunjung di sebuah coffee shop di Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku seorang pria duduk dengan berpura-pura sebagai pengunjung. Di saat korban sedang asik mengobrol dengan rekan-rekannya, pelaku beraksi. Tas korban yang diletakkan di bawah meja perlahan digeser pelaku menggunakan kaki. Dengan tenang, pelaku langsung pergi sambil menutup tas curian menggunakan jaket. Aksi pencurian dengan modus geser tas itu terjadi ketika kondisi kafe sedang ramai. Akibat kejadian itu, korban harus kehilangan sejumlah barang berharga di dalam tas, mulai dari komputer jinjing, kunci, dan STNK mobil. Korban telah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.